Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semua. Kali ini Mas Josu lagi berada di alun-alun Jonggol dan kita mau coba untuk ke Taman Bunga Nusantara, tapi melalui jalur yang orang-orang sering sebut ini jalur Puncak 2. Nah, gimana jalurnya kita coba nanti jalanin ya. Oke, let's go. Oke, jadi saat ini kita ada di alun-alun Jonggol, kota Jonggol, daerah Jonggol, wilayah Jonggol. Kebetulan seperti yang teman-teman bisa lihat ya, lagi ada acara ini nih, acara pentas kesenian. Mungkin masih berhubungan dengan perayaan 17 Agustus kemarin ya. Ini daerah Jonggol nih. Oke, jadi tujuan Mas Josu hari ini adalah kita mau ke Taman Bunga Nusantara, tapi melalui jalur alternatif yang sering disebut juga jalur Puncak 2. Nah itu mungkin ini bisa dibilang alternatif karena orang-orang yang dari sekitaran Jonggol atau Bekasi, mungkin juga daerah Cikarang, mungkin bisa main ke daerah Puncak tanpa harus melalui daerah Bogor ya. Jadi bisa potong melalui daerah Jonggol ini. Nah, kalau di map, kalau dari alun-alun Jonggol sampai ke Taman Bunga Nusantara itu perkiraan kurang lebih sekitar waktu tempuhnya itu 1,5 jam menggunakan kendaraan bermotor. Nah, Mas Josu dengar-dengar juga jalur yang akan kita lewati ini jalurnya ada bervariasi lah. Ada yang terjal, ada yang landai, berbatu, ada yang udah diaspal mulus, ada yang masih belum diaspal, masih berbatu-batu. Nah, di sini kita akan coba lihat ya, kita akan coba buktikan. Cuma yang pasti kita akan melewati namanya jalur-jalur pegunungan, perbukitan. Nah itu yang mungkin akan sangat menarik dan jalur ini akan menyuguhkan banyak pemandangan-pemandangan yang oke katanya. Nah kita akan coba buktikan ya di kamera ini. Oke, ini kita sudah memasuki daerah jalur Puncak Buanya nanti. Oke, kalau gitu simak terus video ini. Lanjut. Jadi kita sudah berjalan kurang lebih 10 menit lah, 10 menit. Nah, kalau saya lihat di sebelah kiri saya ini kita sudah berada di dataran yang cukup tinggi ya. Lumayan tinggi nih. Cuman saya nggak tahu apakah di kamera kelihatan atau enggak. Nah, sepanjang perjalanan tadi saya berangkat dari alun-alun Jonggol itu sekitar jam 11. Dan suasana masih merah putih, menyambut, masih merayakan kemerdekaan di daerah sini masih menyambut masih merayakan kemerdekaannya. Tadi ada pentas seni, nggak tahu nih, tadi ada juga beberapa acara-acara lomba-lomba. Kemungkinan besar nih daerah jalan ini masih euforia 17 Agustusnya masih ada nih. Nah, wait, di depan aku. Nah, ini juga nih. Hihi. Oh, lomba, woi. Merdeka. Oke, jadi ada hal yang unik kalau saya perhatikan dari daerah Jonggol ini ya. Kalau tadi saya dari Jakarta tuh sekitar jam berapa tuh? Jam 9 ya. Sampai Jonggol jam 11 kurang. Cuma tadi saya makan dulu, lapar kan, ada tukang bakso enak tadi tuh di alun-alun itu. Saya makan dulu lah. Jadi kalau menurut pemahaman saya, sebenarnya Jonggol itu udah daerah dataran tinggi ya kalau kita mau ngeliat dari bandingkan dengan di Jakarta, tapi nanjaknya itu nggak terasa gitu loh. Tapi kalau kita udah di daerah Jonggolnya, terus kita mau ke arah yang sekarang mau ke arah Taman Bunga Nusantara ini, untuk beberapa spot tuh saya bisa lihat, oh iya kita udah di dataran tinggi gitu loh. Nanti saya coba kasih lihat sama teman-teman untuk membuktikan bahwa memang kita sudah ada di dataran tinggi. Padahal nih kita baru jalan sekitar 10 menitan lah dari alun-alun Jonggol. Nah, kalau alun-alun Jonggol kan katanya kan kayak datar gitu ya. Nah, oke. Seperti teman-teman bisa lihat di depan sudah terlihat perbukitan ya. No, sedap. Dan kita turun. Jadi ini membuktikan bahwa memang kita tuh sebenarnya sudah di dataran tinggi. Tuh ada camping area di sini.
Wah seru nih daerahnya, iya kan? Daerah Jonggol, luar biasa Jonggol ya. Saya jadi ingat waktu itu yang kita ke Lubinanggung, ujung aspal Pondok Gede. Suasananya kurang lebih mirip ya. Berarti bisa dibilang waktu itu Lubinanggung itu masih kayak suasana desa ya. Cuma ini lebih desa lagi. Dan terlihat ada perbukitan di depannya. Berarti mungkin kabar-kabar yang saya dengar nanti kita akan menuju jalur-jalur pegunungan, perbukitan yang tinggi, tanjakan-tanjakan ekstrim juga akan ada ya. Nah saya penasaran tuh, nanti untuk ke daerah sana ya. Kita akan cek bareng-bareng nanti. Nah ini, oh ada yang upacara loh. Masih ada yang upacara. Wow. Saya merasa kayak kembali ke masa lalu. Ini seperti tanggal 17 ya. Oh bukan. Nah ini perbukitannya sudah mulai kita lihat jelas ya. Ini kayak di film-film ya. Ada jalan lurus, terus ada perbukitan indah gitu ya. Hai. Oh masih banyak padi. Padi berhamparan. Luar biasa. Wow, landscape-nya keren kawan-kawan. Welcome to the jungle. Ada dokter 24 jam juga di sini ya. Aman. Seperti biasa ada minimarket. Tempat yang saya paling suka kalau lagi aus, lagi lapar, datang beli apa aja enak. Masih banyak sawah-sawah sini ya. Wow, masih diurus dengan baik. Mungkin memang menghasilkan ya Pak Dia. Cuma saya belum pernah dengar sih beras dari Jonggol itu seperti apa di sana. Dan kiri kanan jalan tuh masih banyak bendera merah putih. Iyalah belum selesai 17 Agustus kan, maksudnya kita masih di bulan Agustus. Artinya masih wajar orang-orang nempel-nempelin bendera itu masih wajar. Mungkin di bulan September awal itu udah mulai diturunin kali ya. Kita lewat daerah apa lagi nih? Oh ada pasar nih men. Ada pasar teman-teman. Cuma saya nggak tahu nih pasar apa namanya. Pasar Dayeuh. Pasar Duyuh kali ya. Dayeuh. Lidah saya kurang ini, cengkoknya kurang. Kita lewatin daerah pasar. Oke, ada SDN 01 Sukanagara. Oke, ini kita ngambil jalur, kita belok kanan. Jalan depan mencurigakan ya, kayaknya bakal nanjak nih. Saya udah ngeliat ada pepohonan hutan-hutan begitu. Kita lihat ya. Oh benar, nanjak. Cuma nggak tahu ya ekstrem apa enggak. Oke, masih tanjakan ringan. Masih ringan, bahkan ada bapak-bapak lagi dorong dagangannya. Masih belum curam, belum terjal.
Tapi jalan ini cukup ramai ya kalau kita lihat. Jadi maksudnya mobil dari arah sana pun masih ada yang suka berdatangan gitu. Dengan intensitasnya cukup banyak ya mobil dari arah sana kan. Dan platnya B didominasi oleh plat B. Wow. Ini udah makin terlihat jelas ya daerah perbukitannya. Ini kita baru tadi sekitar 8 menit tuh dari alun-alun Jonggol. Ini ada daerah kayak gini nih, ada sawah gitu ya, asik ya. Yo, kita lanjut. Iya kan, spot ini sudah membuktikan bahwa kita sudah tinggi. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, izinkan saya untuk menunjukkan satu spot. Kita masih ke daerah orangnya. Nah ini perbukitan. Ingat ya, kita belum ada setengah jam dari alun-alun Jonggol. Jadi kondisinya sudah seperti ini daerahnya. Nah seperti inilah. Ini baru tahap awal ya. Kita masuk daerah orang. Kabur ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini kita sudah sekitar berapa menit tadi kita jalan. Sudah ada setengah 35 menit kita jalan. Nah tadi sebelum ini saya melihat kayak ada sungai gitu kan. Kalau ada sungai, nah ini jalan ini kita kayak menyusuri sungainya itu. Nah seperti ini nih landscape-nya. Ada sungai tapi kering. Nggak tahu ya ini jalannya apa ya. Cuma banyak juga orang-orang di sini ya. Tuh pada foto-foto di seperti ini. Ini sungainya sungai apa namanya apa? Sungai Citerep kali ya. Tapi banyak mungkin warga lokal. Bahkan ada motor juga, ada yang lagi nyuci motor di situ. Pemandangannya oke. Tuh duduk harus jajan katanya. Ayo kita lanjut lagi. Ini landscape yang bagus menurut saya. Meskipun masih awalan tapi kita bisa lihat awal-awal perjalanan pun sudah disuguhkan dengan pemandangan yang enak lah menurut saya. Ini sudah bisa memanjakan mata saya ya. Oke. Tadi untuk tanjakannya sendiri masih belum, baru tadi itu aja yang dan kita lewatin, dan baru setelahnya itu baru hanya ada beberapa tanjakan-tanjakan ringan aja, nggak terlalu tinggi. Jadi sepertinya kita masih belum ketemu dengan wilayah yang tanjakan-tanjakan curam. Nanti kalau ketemu coba kita tes ya seperti apa sih tanjakannya itu. Karena dengar-dengar di tanjakan itu katanya banyak motor yang gagal nanjak. Susah gitu nanjak. Nah ini udah mulai agak nanjak juga nih. Oh nanjak, cuma jauh ini tanjakannya.
Jalannya tapi bagus ya, udah di beton ya. Oh gue inilah dia. Oke, ini jalanan aspal, ada yang retak-retak. Hati-hati, daerah rawan longsor. Oh, ini daerah perbukitan. Kita diri, kita lihat teman-teman ini. Oke ya, benar tinggi ya. Oke. Jalannya nggak rata, jadi benar-benar harus waspada nih kalau lewat sini teman-teman. Apalagi kalau malam, prediksi saya ini gelap banget nih. Dan ini kita masuk jalan yang hancur. Iya tadi kan halus ya, ini lihat jalannya udah mulai hancur. Oh, oke. Harus hati-hati, ekstra hati-hati. Oh ini ada tukang batu sini. Rame ya. Saya kira jalanan ini sepi. Dan lagi-lagi didominasi oleh kendaraan mobil plat B. Plat B banyak mendominasi di sini. Menggunakan plat F yang harusnya ini kan Kabupaten Bogor, harusnya F dong. Jalannya rusak. Yang bergelombang. Ini kayak tanjakan colongan nih. Wow. Kalau malam harus ekstra hati-hati nih teman-teman ya. Full konsentrasi. Oh ada satu keluarga juga ini, mungkin mau liburan. Luar biasa. Tapi untuk jalur ini tukang makanan banyak ya. Tadi saya juga ingat ada tukang bakso, terus tukang pecel ayam juga udah ada pagi-pagi, lontong sayur ya. Nggak kosong-kosong amat gitu. Jadi kalau misalkan kita lewat jalur ini lapar terus pengen makan tuh masih aman di sini. Masih banyak warung juga jual minuman ya, cemilan-cemilan tuh masih oke. Ada yang sepedaan juga nih, asik. Ini jalur multifungsi ya, bisa sepedaan, bisa touringan bisa, jalur alternatif ke puncak Taman Bunga Nusantara bisa. Ya kita apresiasi lah untuk yang membuat jalur ini lah. Puncak 2. Oke, tetap waspada. Besar sekali pisang-pisangnya itu. Dia panen di mana ya? Jalanannya oke, gas. Kita mulai masukin tanjakan-tanjakan dan daerahnya ini sudah mulai benar-benar nggak ada yang jalan yang lurus, yang datar tuh jauh tuh enggak. Ini nanjak, lurus dikit, nanjak lagi, lebih karena itu. Dan teman-teman bisa lihat di depan kita tuh sudah semakin jelas ya bukit-bukitnya ya. Jadi kemungkinan besar kita akan melewati bukit-bukit itu gitu. Nah, udah. Gitu ya. Jalannya semakin menantang ini.
biasa. Angin cukup kencang, cuma nggak terasa dingin. Nah, seperti teman-teman lihatlah, kita sudah memasuki daerah perbukitan ini. Wow, oh depannya tanjakannya agak ini nih, agak lumayan nih. Kita coba ya. Oke. Dari gigi 3, masih gigi 3, pindah kedua. Kedua nggak sanggup, ke 1. Oke. Oh iya, di jalur ini jadi ada beberapa jalan tadi saya lewatin, dia nanjak dan nikung ya, jadi ini harus waspada. Takutnya kalau ada mobil dari arah turunannya nikung juga kayak gini nih, jadi harus benar-benar konsentrasi ya. Bahkan saya lagi aus nih, nggak kepikiran aus, mungkin kita coba cari warung dulu deh sebentar, kita berhenti dulu. Saya belum minum, saya baru ingat ya, saya belum minum tadi. Wow, keren ya. Kayak di film-film kungfu ya, kita mau ke desa mana gitu buat ketemu guru kungfu yang hebat gitu kan, buat membalaskan dendam. Asik ya. Oke, kita coba lagi tanjakan yang ini. Lumayan berisik ya. Kita ditembak loh. Rame ya motor ya, pada ini juga, pada pulang touring. Ini gerombolan ibu-ibu kakak. Wow, ini oke, saya nggak bisa nyalain mobil di sini. Kenapa mereka langsung narik kenceng? Ini biar mereka nggak kehilangan tenaga ya, lagi pas nanjak ya, wajar ya. Karena kayak tadi yang saya bilang, ini tipikal jalan sekarang tipikal jalan yang udah kita masuk itu adalah tanjakan, lurus dikit, nanjak lagi, lurus dikit lagi, nanjak sambil belok. Nah itu tuh. Dan itu polanya berulang-ulang terus. Makanya wajar kendaraan di sini ketika dia nanjak nggak ada yang bisa pelan, jangan sampai dia hilang gas gitu, kalau nggak bisa hilang tenaga. Nah, kita sampai di daerah apa ini namanya nih? Oh, lurus Citerep, kiri Gunung Batu Mekarwangi. Kita ke arah Gunung Batu Mekarwangi. Oke, ini kayak daerah pasar juga ya. Siplah, kita cari warung dulu sebentar. Oke. Ini saya dapat jalannya mulus banget nih, enak banget. Oke, kita udah berjalan sekitar 45 menit ya dari alun-alun Jonggol ya. Oh, ini enak banget nih. Jalannya sedang. Tapi tetap harus hati-hati loh ini. Dan kita tadi melewati banyak beberapa tempat-tempat wisata ya, ada villa juga. Daerah ini juga ternyata selain banyak villa juga banyak spot-spot untuk camping, tempat-tempat wisata, outbound, ada track off-road juga ada untuk mobil ataupun mobil kecil ya, kayak mobil-mobil komodo gitu, sama motor trail. Ada juga beberapa tadi saya lihat di pelang iklan itu di pinggir jalan. Nah, ini jalannya enak banget nih. Tetap hati-hati. Wah. Wow.
ya turunin lagi, masih belum kuat. Kita main di satu aja ya. Oh iya, tadi saya belum sempat minum soalnya terpesona dengan jalurnya. Iya, jalurnya enak. Ini kita benar-benar sudah fix, kita akan manjak-manjak terus ini. Oh. Buat teman-teman yang suka touring mungkin ini ya, momen-momen stres kita tuh keluar gitu. Jadi ini sungguh luar biasa. Oh, pemandangan depan. Ada sawah dengan teraserinya. Tuh gunung ada puncaknya gitu, tajam ya puncaknya. Welcome to Sirna Jaya Village. Oh, ada Eko Jangkar Park. Oh, kita lewatin Eko Jangkar Park. Tapi nanjak. Tadi balap Matic. Keren Maticnya. Tanjakannya cukup jauh juga ini ya. Tapi ini mulus loh, jalanannya enak. Oh, ada apa tadi, ada tanah-tanah pecahan tanah ya. Itu kalau hujan hati-hati tuh, sedikit kayak lumpur dan licin. Oke, kita siap-siap nanjak. Kok nanjak lagi? Oke, tanjakannya berhasil kita lewati. Keturunan dulu ya. Luar biasa. Depan lumayan nanjak teman-teman. Untung ancang-ancang kita lumayan tinggi. Oh, ini apa nih? Kita ke kanan ya. Ada Kavling Panoramic Highland, Kanawa Resort, Curug Citamingkis. Air terjun kalau nggak salah. Wah, saya kehilangan tenaga nih teman-teman nih. Ini Ninggi. Ada The Green Villas juga. Wah, saya takut di belakang Om Grand Max nih. Tapi enggak. Om Grand Max-nya kuat nih. Ini nanjak, curam, dan cukup panjang. Apakah kuat motor saya? Oh, masih lanjut lagi tanjakannya. Wow. Ini kuping saya udah mulai berdengung ya. Oke. Akhirnya kita lepas dari tanjakan kah? Kita lihat. Oh, sepertinya tanjakannya udah selesai nih untuk yang fase ini ya. Om Grand Max, saya izin lewatin ya. Oke. Mana nih tanjakan berikutnya? Tanjak lagi. Ini maksudnya biar sekalian menginfokan juga ke teman-teman ya, bahwa kalau teman-teman nanti mau lewat jalur puncak 2 ini,
kira-kira seperti ini lah tanjakannya. Jadi motor tuh harus siap, teman-teman juga harus prepare, harus siap juga, karena di jalan ini tuh harus benar-benar full konsentrasi penuh. Oke. Oh, asik, saya suka banget nih. Ini hembusan anginnya udah mulai adem. Saya nggak tahu apakah karena pengaruh tinggi atau enggak, ini karena ketinggian kok tenaga motor saya ini kayak agak-agak los gitu ya. Baik. Wow, kita turun, belok lagi. Ini enak banget sensasinya nih. Kalau saya harus bilang sama temen-temen, cobain jalur ini dah, enak banget beneran, saya nggak bohong. Kita tuh kayak di ayun-ayun gitu, enak deh. Oh, ini tanjakan lagi nih. Oh, hati-hati nih, ada pasir. Maafkan aku motorku. Udaranya udah mulai dingin teman-teman. Udah mulai dingin. Wow, masih ada lagi, masih lanjut ternyata tuh tanjakannya, belum berhenti sampai di situ. Apakah motor saya sanggup untuk menjawab semua pertanyaan ini, tantangan ini? Nah ini nih yang suka bikin saya deg-degan nih, belok langsung nanjak. Oh masih lanjut kawan-kawan. Luar biasa, ayo seram. Deng. Wow, ini panjang sekali nih. Waduh. Wah, kita dilihatin nih teman-teman. Gimana nih? Kita dilihatin. Aduh, saya hampir jatuh. Gangguin anak orang kita tadi. Wow, tanjakannya saya suka banget nih. Luar biasa banget nih. Kayak nggak ada habis-habisnya ya. Kayak nggak ada habis-habisnya ini. Wow, keren.
Kenapa? Sampai kapan ini berakhir, kawan-kawan? Saya lelah. Dikit lagi. Belum ternyata. Oke, lanjut. Serang kapten. Wow, ini luar biasa, luar biasa. Iya, tadi ada anak-anak ya, mau camping ya. Oh, udah dingin sekali nih udaranya. Udah dingin banget, udah dingin banget. Selamat datang di agrowisata, wisata alam Bukit Batu, Curug Ciherang, Puncak Pusaka Makmur Bogor. Wow, kita ke mana ya? Kayaknya kiri aja deh, ikutin marka jalan. Oh, ini udah turunan. Kita take rest dulu bentar ya. Wow, luar biasa, luar biasa. Kita take a break dulu bentar. Saya mau cari tukang minuman. Ya, ini udah mulai masuk daerah ademnya. Saya suka banget jalur ini. Enak adem. Ini mulai masuk hutan-hutan ya kita ya. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, banyak tukang ini juga apa? Oleh-oleh. Nirvana Valley ada juga di sini. Oh, ini kayak tempat itu ya, rekreasi, outbound. Ada tempat buat anak-anak juga nih di sini. Villa Kayangan, penginapan, glamping, camping. Oh, ada glamping juga di sini ya. Dingin sekali nih. Kita benar-benar di hutan ini. Hati-hati daerah rawan longsor. Itu papan-papan peringatan rawan longsor itu selalu ada loh di sini. Ya, seperti masuk ke dunia lain. Oke. Waktu istirahat kita udah cukup. Kita lanjut jalan lagi ya. Tadi Mas Josu istirahat sebentar di Curug Cipamingkis. Saya minum banyak air putih sama segelas teh manis panas. Biasanya kalau teh manis panas tuh bisa buat balikin tenaga lagi ya. Oke, kita bertarung lagi dengan tanjakan-tanjakan yang ada di jalur puncak 2 ini. Semangat! Oke, setelah bertemu dengan adik-adik bidadari, kira-kira kita akan ketemu siapa lagi ya? Apakah dengan adik-adik bidadara? Wow, pemandangannya oke banget ya. Ini kita, kalau tadi Mas Josul lihat di map, kita memang memasuki daerah hutan-hutannya ya. Makanya wajar udaranya cukup dingin. Oh iya, tadi pas istirahat Mas Josul kan istirahatnya di Curug Cipamingkis. Nanti akan ada video lagi pembahasan mengenai Curug Cipamingkisnya. Oke, kita coba babas dulu tanjakannya nih. Semangat! Oh, ini ngeri nih, tanjakan terus berbelok. Wow.
tanjakan lagi. Kita menaiki bukit. Oh, nih saya sambil tahan napas nih ya. Takut-takut nggak naik deh. Masih aja lagi tanjakannya. Apakah ini akhir dari tanjakan? Sepertinya iya, betul. Kita bisa bernafas sedikit lega. Petunjuk jalan depan bilang ada turunan. Turunan seperti apa? Oh, ini asik banget ya. Treknya asik. Yes. Sedap sekali. Sangat sejuk udaranya di sini. Ini harus konsentrasi sekali nih. Yang berhenti di sini. Oke. Wow. Landscape-nya keren ya. Enak memanjakan mata nih. Lanjut. Banyak tukang oleh-oleh di sini. Dan mayoritas buah-buahan dan sayuran. Mungkin karena ini daerah pertanian ya. Kalau di map menunjukkan kita tinggal menempuh jarak 12 km lagi untuk sampai di Taman Bunga Nusantara. Kalau secara waktunya sekitar 54 menitan lagi. Jadi kita coba nih jalur paling tinggi di mana sih? Ini jalannya berbelok-belok banget ya. Kalau di Sumatera ini kayak lintas darat. Kelok-kelok ya. Mantap. Oke, lanjut. Bendera merah putih, hormat kami untukmu. Harus hati-hati, ini belokan plus turunan. Kita lewati dulu. Di sini mayoritas pokoknya pohon-pohon pinus ya, hutan banget ya. Hutan pinus. Oke, lanjut lagi. Ini daerah Bukit Purnama pakai F, Purnama. Kaset. Biasanya kalau Jawa Barat kan mayoritas Sunda ya. Biasanya kalau Sunda itu dia bukan F ya, tapi P ya, kayak Fanta jadi Panta gitu kan. Sarifudin jadi Saripudin. Gini. Woi, turunannya. Wow. Kita tambah lagi kecepatannya dikit. Iya. Oke, tanjakan. Kita di gigi 2 masih kuat ya. Entak-entak dikit. Oke.
main. Oke, kita masih menanjak lagi teman-teman. Ini benar-benar saya harus tunjukkan tanjakan-tanjakan ini ke teman-teman semua nih. Untuk menginformasikan mengenai detail jalanan di Puncak 2 tuh kayak ini. Oh, nggak kuat kawan, harus pakai gigi 1 dia. Nggak kuat ya. Mungkin karena foto berat badan saya. Dan di sini banyak juga loh ya yang pada pakai motor-motor terabas. Tinggi. Iya. Sebentar. Ini dia daerahnya. Cukup tinggi ya, sudah sangat tinggi ya. Pancawangi Gunung Luhur. Wah, jalan depan rusak. Gimana ini? Kita hadapi saja. Oke. Iya. Harus hati-hati. Sangat hati-hati. Kok masih ada bebek loh. Oke, teman-teman. Ini sepertinya nih, kalau saya prediksi ini daerah pertanian ya. Karena dari tadi saya banyak melihat, oh ini kan lahan-lahan tuh yang di settingnya tuh disusun itu kayak untuk nanam-nanam kayak sayur-sayuran. Nah, selain itu juga di sini banyak motor-motor yang mengangkut hasil-hasil pertanian kayak wortel, bawang. Nah, itu ada tuh di sini tuh. Dan kalau kita lihat di atas tuh kebanyakan lahan-lahan itu dibuatnya itu ya untuk ditanam-tanam ini sayur-sayuran. Bisa jadi ini salah satu daerah pemasok sayur-sayuran untuk ke wilayah Kabupaten Bogor ya. Bisa jadi ya. Ini hanya dugaan aja. Oke, jadi setelah kita lewatin jalan-jalan mulus, ada saatnya kita lewatin jalan-jalan yang berantukan nih. Oke. Ada sapi. Tadi ketemu bidadari, sekarang ketemu sapi. Bida hewan. Nah, itu tuh. Bau sapi nyampe ke sini, kita lewatin dah. Saya takut nanti mereka BAB nempel di helm lagi. Oke. Wah, hancur parah ini jalannya. Cibeet. Nah, ini kita di daerah Cibeet nih. Ada wisata air terjun Cibeet dan pusat kopi Puncak 2 Bogor. Pusat kopi, saya nggak tahu nih. Maksudnya pusat kopi ini apakah kebun kopi atau kafe? Oke. Udaranya masih sejuk, enak. Tadi selepas saya beristirahat sejenak di Curug Cipaminggis itu juga enak banget udaranya. Sekalian lurusin kaki ya. Yang gunung atasnya tuh udah berkabut-kabut tuh, seru bangetnya ya. Sedap. Wow, ini jalannya mulus lagi. Nah, kalau teman-teman lihat sana
kita sepertinya akan lewat jalur sana ya. Oke, fokus lagi. Jalannya masih mulus, kembali mulus lagi. Tapi ada beberapa genangan air. Ini apakah ini dari mata air? Saya kurang tahu juga. Tapi kalau teman-teman ketemu jalan kayak gini ya, jalan apa? Jalan coran begini, terus ada bekas-bekas tanah kena air, itu hati-hati, itu licin banget ya. Tetap harus waspada, jangan sampai kita tergelincir di jalan terus masuklah ke kebun-kebun sayur orang ini, kan gak enak kan, suruh ganti rugi. Inilah kawan-kawan pemandangan dari jalur Puncak 2 Bogor, dimana jalan ini dua arah tapi hanya bisa dilalui oleh 2 mobil pas. Beda dengan jalur puncak yang umumnya ya, yang keluar dari tol itu kan bisa jalannya lebar banget, dan kiri kanannya itu kan sudah wilayah bisnis lah, banyak hotel, rumah makan. Kalau ini enggak, ini masih perbukitan. Sebelah kirinya daerah-daerah untuk pertanian. Tadi ada juga beberapa wilayah tuh masuk hutan-hutan liar ya. Nah, kalau teman-teman lewat sini di malam hari, mungkin bisa dipertimbangkan terkait dengan faktor keamanannya, karena dari sisi penerangan saya tadi nggak ngelihat ada lampu jalan. Ya, jadi kemungkinan kalau kita lewat sini malam-malam, kita hanya mengandalkan penerangan dari rumah-rumah warga aja. Jadi jalannya itu gelap. Walaupun memang terpaksa harus lewat sini, bisa diperhatikan lagi kondisi motornya teman-teman ya, lampunya. Yang pasti bensin jangan pas-pasan kalau lewat sini, karena nggak ada pom bensin. Luar biasa ya pemandangannya, luar biasa. Ya keren. Wow. Permisi. Hati-hati, ada ini lagi, genangan air. Teman, ini kita ada di jalan perkebunan. Rasa-rasanya bentar lagi mau nyampe ya ke daerah Taman Bunga Nusantara. Masih jalur ini masih tetap menyuguhkan pemandangan yang luar biasa keren. Mulai dari daerah perbukitan, pertanian, sekarang gabungan, ada villa-villa juga, villa-villa yang mewah itu ada juga di sini. Karakter jalannya berkelok-kelok. Karakter perbukitan banget. Wow. Jujur dari tadi saya tuh enjoy banget ya dengan jalannya ya. Sampai bingung mau ngomong apa. Nikmatin. Sangat nikmatin perjalanannya, meskipun harus konsentrasi tinggi ya. Karena kita
harus menghandle kendaraan dengan baik di sini. Kalau enggak bisa saya jatuh sih. Oke, ini sudah masuk ke daerah perumahan ya, daerah perumahan padat nih. Oh iya, kalau teman-teman ada yang pernah sini boleh share ya. Waktu itu naik apa? Mungkin naik mobil kali ya. Teman naik motor apa? Oh, motor matic gimana kira-kira? Jalur ini masih oke nggak? Tapi harusnya oke lah ya, karena saya lihat juga kebanyakan di sini motor matic. Cuma ya kondisi memang harus fit untuk bisa ngelabas jalan ini. Oke. Tadi kita udah lewat jalan perkebunan. Ini kita memasuki daerah jalan ke Taman Bunga Nusantara ya. Oh itu depan ada petunjuk jalan, coba kita lihat dulu ya. Kita lihat. Puncak Bogor lurus, puncak kanan Taman Bunga kiri. Oke, kita ke arah kiri ya. Kita belok kiri. Belok kirinya ada di mana? Oh ini. Oke. Nah ini kayaknya saya tahu daerah ini, daerah yang Cipanas itu ya, kalau nggak salah. Kecamatan apa nih, Pacet. Apotek Cinengah. Oh Cinengah. Jalan Hanjawar. Oh yang sate itu lagi, jangan-jangan sate Hanjawar. Bisa jadi ya. Oke, mana nih Taman Bunganya? Sekarang waktu menunjukkan pukul 1.44 dan mau jam 2. Tadi saya jalan dari Jonggol jam 11. Mungkin tadi saya lama karena berhenti di Curug Cipamikis kali, istirahat dulu ya. Jadi benar-benar relax dulu tadi, nikmatin udaranya, soalnya enak banget sih. Sayur-sayurnya luar biasa weh. Ini kayaknya langsung membeli dari kebun ya. Oh non. Kok kita belanja enak di sini. Ada buah-buahan juga. Luar biasa. Oh ini welcome to Kota Bunga. Ini udah kotanya, tamannya belum ya. Mana tamannya? Kita udah di apa nih, daerah pasar. Nah ini ada nih Taman Bunga Nusantara kiri, Cikalong, Jonggol, Mariwati, Panas Istana Taman. Kita ke arah kiri tadi ya. Oke, ini sepertinya udah mau nyampe. Macet. Macet ya. Tempatan itu aja kalau macet. Oke.
jalannya agak betulan nih jalannya nih. Oke. Luar biasa. Ternyata masih cukup jauh juga ya. Mungkin karena jalannya kurang bagus aja, jadi kita agak lambat ketika lewat sini gitu, nggak bisa langsung cepat. Yes. Oke. Wah, jalannya kurang bagus nih temen-temen nih. Gak semulus yang dulu itu. Oke, dari keterangan map kita sudah mulai deket ke Taman Bunga Nusantara. Tapi aslinya daerah ini sebenarnya mulai daerah perkampungan dulu ya.
daerah perkampungan, daerah perumahan warga lah. Baru nanti di ujungnya itu ada Taman Bunga Nusantaranya. Nah itu udah gapuranya ya. Kawasan wisata Bunga Nusantara, asik. Sudah sampai. Tapi tunggu sebentar. Apakah benar ini Taman Bunga Nusantara? Ya benar, ini dia Taman Bunga Nusantara. Wah. Akhirnya kita sampai juga di Taman Bunga Nusantara. Ada beberapa tulisan selamat datang, welcome pakai bahasa Korea. Benvenuti Sugeng Rawuh, welcome. Selamat datang. Akhirnya setelah perjalanan hampir 2 jam ya, kita potong istirahat. Kira kita sampai juga di Taman Bunga Nusantara. Ini tadi dari Jonggol kita jalan jam 11. Ini sekarang sudah jam 2 kurang. Sama tadi potong istirahat sekitar 1 jam tadi waktunya. Jadi kurang lebih berapa jam? Ya 2 jam lah. Karena memang saya juga nggak bisa terlalu ngebut banget ya. Nah ini motor di situ. Karena kita enjoy untuk menikmati pemandangan. Jadi oke. Kita sudah sampai di Taman Bunga Nusantara. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Mas Josu berpesan tetap sehat untuk kita semua. Kalau teman-teman pengen coba jalur Puncak 2 ini oke juga tadi. Teman-teman lihat ya, pemandangannya juga bagus. Jalurnya cukup menantang. Sangat cocok buat kita ngelepasin stres di kerjaan kalau teman-teman suka motoran kayak saya juga. Oke, sekian dari Mas Josu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Merdeka!